firman, tapi kok ada janji Tuhan yang khusus Anda belum alami pagi hari ini. Saya akan menyampaikan firman Tuhan yang menjadi sebuah warning, tapi juga sebuah encourage untuk kita lakukan sama-sama. Kita alami bersama-sama. Temanya adalah janganlah tidak percaya atau mengejek firman Tuhan. Haleluya. Ayo 2 Raja-Raja pasal yang ke-7 ayat 1 sampai 20. Haleluya. 2 Raja-Raja 7 ayat 1 sampai 20 nanti Anda baca di rumah. Hari ini, pagi hari ini kita baca bertahap sambil saya menjelaskan kepada Anda semuanya. Ternyata memang di sini lebih panas daripada di bawah. Haleluya. Yang pertama, saya kasih judul pertama adalah nubuat Elisa. Baca yuk ayat 1. 2 Raja 7 ayat 1. Saya terima kasih kepada yang membuatkan PowerPoint saya. Saya bilang, semua apa yang saya tulis dia bikinkan PowerPoint. Jadi gini, Anda bisa mendengar, Anda bisa membaca, double. Nah, waktu saya bilang gini, udahlah tante menyerahkan keputusan kepada Anda yang membuat semuanya. Saya tinggal fokus menyampaikan firman. Nah, Elisa bernubuat. Ayat 1, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan. Besok kira-kira waktu ini sesukat tepung yang terbaik akan berharga sesikal dan 2 sukat jelai akan berharga sesikal di pintu gerbang Samaria. Saya ulangi, 1 sukat tepung yang terbaik harganya 1 shikal. 2 sukat jelai harganya 1 shikal. Nah, bicara ini kita harus lihat mundur dulu. Kenapa Elisa bernubuat seperti ini? Ada kejadian sebelumnya. Kita lihat 2 Raja-Raja 6. Ayat yang ke-24 sampai 26, lanjut 28 sampai 29. Ternyata di Samaria terjadi kelaparan yang amat sangat hebat. Kita baca. Ayat 24, 2 Raja-Raja 6. Sesudah itu Ben-Hadad Raja Aram menghimpunkan seluruh tentaranya lalu maju mengepung Samaria. Maka terjadilah kelaparan hebat di Samaria selama mereka mengepungnya, sehingga sebuah kepala keledai berharga 80 shikal perak dan 1/4 kap tahi merpati berharga 5 shikal perak. Kok sampai tahinya merpati punya harganya ya? Saya lagi bingung. Saya tidak Anda suruh meneliti bagaimana kok tahi merpati harganya 5 shikal. Saya mau ikuti, Anda ikuti selanjutnya. Ayat 26. Suatu kali ketika Raja Yoram, Raja Israel, berjalan di atas tembok, datanglah seorang perempuan mengadukan halnya kepada raja sambil berseru, tolonglah aku ya tuanku raja. Saya tidak tulis ayat 27-nya, karena 27 Raja Aram bilang gini, bagaimana aku bisa menolong kamu? Aku sendiri gak ditolong Tuhan. Begitu ayat 27 saya tidak tulis. Ayat 28 lanjut. Kemudian bertanyalah raja kepadanya, ada apa? Ada apa perempuan? Ya, ada apa? Jawab perempuan itu. Perempuan ini, ya, jadi perempuan itu menghadap raja, 2 perempuan. Dia berkata, perempuan ini berkata kepadaku, berilah anakmu ke laki-laki supaya kita makan dia pada hari ini. Dan besok akan kita makan anakku. Besok kita akan kita makan anakku laki-laki. Jadi 2 perempuan ini nego. Hari ini kita makan anakmu ya, laki-laki, anakmu yang laki-laki. Besok kita makan anakku. Jadi gantian mereka makan. 29. Jadi kami memasak anak kami dan memakan dia. Tetapi ketika aku berkata kepadanya pada hari berikutnya, berilah anakmu supaya kita makan dia. Maka perempuan ini menyembunyikan anaknya. Wow. Saya merenung, saya nangis saudara. Karena
Tidak pada umumnya ibu itu sampai mengorbankan anaknya, bahkan memakan anaknya. Yang harusnya terjadi adalah ibu yang menolong, melindungi, bahkan ibu yang berkata, kelaparan yang begitu hebat, begini hebat, aku rela mati, tapi supaya anakku yang hidup. Tapi yang terjadi di Samaria saat itu adalah ibu ini harus memasak anaknya. Itu tanda kelaparan yang amat sangat hebat. Yang gini saya mau bilang, sudah gak punya lagi hati nurani, sudah gak punya lagi hati seorang ibu. Apalah yang Anda tuntut dari seorang ibu, udah gak ada. Karena ibu ini memasak anaknya, dia tega membunuh anaknya, memasak bahkan memakan anaknya. Saya nangis saudara. Haleluya. Betapa parahnya ya. Saya pikir suatu hari tidak terjadi ini di dunia. Kita nggak tahu apa yang terjadi. Tapi saya mau pesankan, kalau hari ini firman Tuhan disampaikan, perhatikan sungguh-sungguh. Janganlah kita tidak percaya atau mengecek firman Tuhan. Karena apa yang kejadian semua yang di dalam Alkitab bisa terjadi di dunia ini. Haleluya. Haleluya. Dan saya mau bilang gini, di tengah-tengah keadaan yang seperti itu, wow, Elisa bernubuat besok, kayak gitu dalam ayat 1, 2 Raja-Raja 7. Besok harga satu sukat tepung yang terbaik itu harganya 1 sikal. 2 sukat jelai harganya 1 sikal. 1 sukat tepung terbaik harganya 1 sikal. 2 sukat jelai harganya 1 sikal. Betul ya? Betul ya, 2 sukat jelai harganya 1 sikal. Oke, ini emosi sebentar gara-gara ibu makan anak. Aduh. Bisa bayangkan? Bukan kasih kita ibu-ibu sering, udah mending gue yang gak makan, yang penting anak gue makan. Haleluya, itu kan ibu nalurinya. Tapi yang terjadi terbalik saudara. Ini menandakan benar-benar kelaparan hebat ya. Haleluya. Nah, Elisa Tuhan pakai untuk menyampaikan nubuat. Dan saya mau bilang, Elisa nubuatnya ini sangat berani. Karena saat itu tidak ada gejala, tidak ada tanda-tanda terjadinya kekalahan di pihak tentara Aram. Sebenarnya yang terjadi ini gini. Ini Israel, bangsa Israel tinggal di kota Samaria. Kemudian di luar pintu gerbang itu tentara Aram berkemah mengepung Samaria. Sehingga mereka gak bisa keluar dari gerbang kota itu. Mereka terkurung, lama-lama persediaan makan mereka pun habis. Lama-lama mereka mengalami kelaparan hebat karena di depan pintu semua itu pasukan tentara Aram. Begitu kamu keluar mati lu, kan gitu. Ya, jadi waktu kelapa itu loh yang membuat Samaria itu kelaparan hebat. Aduh, kita COVID aja enggak berhenti-berhenti rasanya. Kapan mau selesai Tuhan? Kapan mau selesai? Padahal masih bisa keluyuran juga sih. Bayangkan ini udah dikepung ya. Gak bisa dapat makanan, gak ada suplai makanan. Dan mereka yang akhirnya yang harus mereka makan adalah anak kandung mereka sendiri. Nah, Elia dipakai Tuhan untuk menyampaikan nubuat. Wow. Dia sangat berani. Bahkan Elisa memberikan waktu lagi. Besok, kira-kira pada waktu ini. Waduh, jadi bisa terlihat nubuatnya Elisa itu benar atau tidak. Kalau besok tidak terjadi atau tidak. Dan kalau tidak terjadi, konsekuensinya Elisa bakal dibunuh. Kan gitu. Haleluya. Saya mau kasih pandangan sebentar di dalam Amos 8 ayat 11 sampai 12. Nah, waktu bicara tentang kelaparan yang hebat, Tuhan ingatkan ayat ini. Baca yuk sebelum saya ngomong. Ayat Amos 8, 11, 12. Sesungguhnya waktu akan datang, demikianlah firman Tuhan Allah. Aku akan mengirimkan kelaparan ke negeri ini. Bukan kelaparan akan makanan. Dan bukan kehausan akan air. Melainkan akan
mendengarkan firman Tuhan. 12, mereka akan mengembara dari laut ke laut dan menjelajah dari utara ke timur untuk mencari firman Tuhan, tetapi tidak mendapatkannya. Saudaraku yang saya kasih Tuhan, akan tiba waktunya Anda dan saya, kita semuanya mengalami kelaparan, bukan kelaparan makanan, tapi kelaparan akan firman Tuhan, kelaparan akan mendengarkan firman Tuhan. Bahkan dijelaskan ayat 12, mereka akan mengembara dari laut ke laut ya, tapi mereka mencari firman, tetapi mereka tidak mendapatkannya. Saudara yang saya kasihi di dalamnya, saya benar-benar mengasihi jemaat saya. Bahkan anak-anak rohani saya yang sudah lama nggak ketemu. Akhirnya mereka melihat pelayanan kami lewat YouTube. Dan dia WhatsApp saya, "Tante, I miss you a lot. Kami bisa ada hari ini. Waktu kami dididik Om Tante. Waktu kami ada di Sydney dan saat ini kami di Jakarta, kami kehilangan kehangatan." Yes, engkau kehilangan kehangatan kasih kami, tetapi engkau menerima kehangatan kasih Allah yang sempurna. Amin. Haleluya. Well. Jadi sementara ini saya mau bilang gini, Anda tuh bisa dengerin firman dengan limpah loh. Ada YouTube, ada lagi. Suatu hari saya tuh kepengen buat gini loh, pujian penyembahan ini yang kita lakukan online. Saya ngomong sama tim PW, Tante tuh kepengen bikin sebuah acara tim pujian penyembahan setiap hari lah, seminggu sekali dulu. Kemudian kita kita nyembah sama-sama lewat online itu. Suatu hari, ini kan baru keinginan saya tuh ya, karena saya ingin memuji menyembah, kemudian kita menyembah Tuhan dalam roh, dalam bahasa akal budi. Kemudian ada firman singkat saja. Suatu hari saya dikirimin anak. Dari situ home worship. Waktu saya dengarkan saya nangis. Ini loh yang saya inginkan. Jadi dengan kata waktu saya kepengen, saya lihat sumber daya saya. Aduh, resources kami hanya fokusnya ke minggu. Kalau disuruh hari lain lagi syuting kayaknya mereka rada repot kan gitu. Tapi dengan saya terima YouTube tersebut, saya sekarang setiap berapa hari sekali, 2 hari sekali ya. Selasa, Kamis, Sabtu, Selasa ya. Minggu ada tapi Selasa, Kamis, Sabtu saya menyembah Tuhan. Jadi dia memuji Tuhan, kemudian menyembah sama-sama, kemudian mendengarkan firman dan nyembah lagi dan selesai. Cuma sebentar, 40 menit. Dan itu yang saya inginkan. Ternyata ada sudahan saudara. Jadi saya mau bilang betapa kelimpahannya hari ini. Yang setuju? Apa saja. Saya sering dikirimi oleh anak-anak yang rajin karena saya fokusnya cuma khotbah begitu. Dan dikirimi lagi yang itu. Kalau Anda kenal siapa namanya pendeta Yohanes Sunardi, sebetulnya dia dokter ahli gizi. Tapi dia juga menjadi seorang hamba Tuhan. Dan begitu bagusnya dia menyampaikan pengetahuan firman dihubungkan dengan kesehatan, makanan yang sehat. Khususnya menjelang COVID atau bagaimana. Nah, saya mau bilang gini, saat ini Tuhan bisa pakai segala profesi Anda untuk memuliakan nama Yesus. Segala profesi Anda dipakai Tuhan untuk menguraikan firman dan menjawab kebutuhan umatnya. Betapa limpahnya hari ini dengan firman. Jangan sampai kita tidak mempercayai, bahkan mengejek firman Tuhan. Kita lihat sebetulnya apa sih yang terjadi sehingga saya menyampaikan firman ini. Yuk lihat ayat yang kedua. Jelas ya, semakin dong getol cari firman dong. Banyak kok sarana-sarana. Haleluya. Kurangin dong drakornya ya. Drakor cuma sementara. Firman Tuhan sifatnya kekal. Ayat 2. Perwira atau ajudan raja menjawab nubuat Elisa. Sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap di langit, masakan hal itu mungkin terjadi? Aduh, kata-kata perwira ini menunjukkan sangat gak percaya. Walaupun Tuhan membuat tingkap-tingkap langit, mana mungkin terjadi yang namanya satu sukat tepung terbaik harganya 1 sikal. Mana mungkin terjadi. Saya ulangi, kata-kata perwira ini menunjukkan sangat tidak percaya. Pada dasarnya dia berkata, andai kata Allah membuka tingkap-tingkap di langit, maka apa yang dinubuatkan Elisa itu
tidak mungkin terjadi. Kata-kata perwira ini bukan hanya menyatakan ketidakpercayaannya terhadap nubuat Elisa, tapi sama bilang ini, ketidakpercayaannya terhadap kuasa Allah. Bukankah kita mirip-mirip perwira yang gak separah si Bu, ya tapi mirip. Saya harus ngomong kepada Tuhan, iya nih kadang mirip-mirip aku ini ya. Nah sebetulnya kita boleh bela diri ya, perwira itu boleh bela diri ya. Saya coba mewakili perwira karena modelnya mirip-mirip kita. Sebetulnya perwira ini mempunyai alasan yang masuk akal untuk ketidakpercayaannya. Kenapa? Karena tidak ada tanda sama sekali yang menunjukkan terjadinya nubuatan Elisa. Orang kenyataannya tentara Aram masih mengepung loh. Orang kenyataannya bagaimana dia bisa pergi, bagaimana ada sukat, ada tepung yang terbaik harganya cuma 1 sikal, mana mungkin. Ada seorang yang pernah WhatsApp kepada saya gini, Bu, gimana saya bisa mengembalikan persepuluhan? Ini cengli gitu loh. Maksudnya dia ngomong tuh cengli, masuk akal. Gimana saya suruh mengembalikan persepuluhan? Lawong itu apa sih bahasa Surabaya itu lawong, enak ya. Sedangkan income saya yang 100% saja tidak mencukupi untuk kebutuhan hidup. Loh kok sekarang kurangi 10%, tinggal 10%. Mana cukup Bu, 100% penghasilanku aja gak cukup untuk hidup. Loh kok sekarang suruh bayar 1/10. Masuk akal gak? Masuk akal saudara, masuk akal. Saya diam, saya minta hikmat Tuhan. Kemudian saya teringat. Kan kalau jadi gembala maupun sebelum jadi gembala saya juga punya teman dong. Sampai hari ini masih punya teman. Teman sebelum kami jadi gembala, teman sudah jadi gembala lebih banyak lagi. Nah saya teringat, saya menjawab gini. Suatu hari ada seorang yang bersaksi kepada saya. Dia bilang gini, wow bagaimana dia mengalami terobosan dalam hal keuangan. Ya, saya tidak ngajar kelibat, tapi bagaimana dari hidup yang kurang, yang tadi 100% income-nya saja tidak cukup untuk hidup, tapi waktu dia taat melakukan persepuluhan, jadi gini caranya, 100% kan gak cukup untuk hidup, dia pikir lagi, oh bisa makanan yang saya ganti, udahlah mungkin puasa, jahe, makan nasi putih saja kan gitu. Intinya di kesaksian itu adalah dia berusaha mengembalikan persepuluhan itu dengan setia. Apa yang terjadi? Gak lama Bu. Bagaimana caranya Tuhan? Orang itu bersaksi sampai nangis. Tuhan berkati saya Bu. Bukan lagi aku hidup pas bahkan kurang. Tapi hari ini waktu dia bersaksi, saya bisa bukan hanya mengembalikan persepuluhan. Saya bisa menikmati berkat Tuhan. Bukan hanya persepuluhan Bu. Saya pun bisa memberikan persembahan yang lain. Bukankah Allah Anda dan saya Allah yang dahsyat? Mana mungkin terjadi 1 sukat tepung terbaik 1 sikal. Mana mungkin. Jadi saya mau bilang ada alasan perwira ini yang masuk akal. Tetapi otak kita dengan terang Roh Kudus digunakan. Otak Anda dan saya dengan terang Roh Kudus digunakan untuk mengerti firman Tuhan, untuk mengerti kebenaran, dan perhatikan, dan selanjutnya otak Anda dan saya tidak boleh dipakai untuk menilai, untuk menganalisa apakah kebenaran firman Tuhan itu layak dipercaya atau tidak. Otak ini dengan terang Roh Kudus untuk belajar firman, mengerti firman, tapi tidak didesain untuk akhirnya nggak masuk akal, lewat. Gak masuk akal, lewat. Akhirnya Anda tidak melakukan kebenaran firman. Karena waktu Anda telit mau ini, gak masuk akal dong. Apalagi. Nah contohnya gini, apalagi ya, ketidaktaatan yang kira-kira ya ketidakpercayaan yang kira-kira masuk hal tadi ya, persepuluhan saya sudah. Tapi ini kesaksian bukan hanya 1 orang loh. Kalau ada orang-orang yang di sini yang mengalaminya, sehingga saya nanti di luar kalau Anda mau tanya, kalau orang itu tidak keberatan memberi kesaksian kepada Anda, orang itu akan cerita. Karena ada orang-orang di dalam kami yang mengalami peristiwa tadi. Wong 100% aja tidak cukup, tapi bagaimana waktu dia taat melakukan firman. Haleluya, itu baru
persepuluhan. Tunggu, apa ya lagi ya yang lain? Ya sudah, supaya tidak kelamaan, jam berjalan terus. Ketidakpercayaan perwira ini bukan hanya bukan hanya dia ngomong gini, mana mungkin. Ada Tuhan membuat tingkah kami, nggak mungkin. Tetapi perhatikan, tetapi disertai ejekan, ngejek. Mana mungkin sih? Alah, udahlah, mau ngomong apa aja terserahlah. Kalau di gereja ini, kalau gembala Anda mulai menyampaikan firman siapa benar, terserahlah. Jadi boleh, enggak jadi boleh, alah, paling juga enggak jadi. Nah, Anda sudah mulai mengejek firman. Perwira ini kan ngejek, alah, mana mungkin, impossible. Dia bukan hanya menyatakan dia tidak percaya, tapi dia disertai dengan ejekan. Tapi saya mau bilang kadang-kadang merupakan kebiasaan umum. Nah, kita kan seringnya pada umumnya, seringnya kebiasaannya, kan kita ngomong gitu ya. Kebiasaannya pada umumnya, orang yang tidak percaya pada suatu kebenaran firman Tuhan tertentu, bukan hanya menyatakan ketidakpercayaannya, tapi juga mengejek apa yang mereka percaya itu. Suatu hari terjadi viral di Indonesia, seorang hamba Tuhan yang lumayan terkenal di Indonesia menyampaikan sebuah deklarasi, statement waktu awal-awal terjadi COVID. Dan dia menengking COVID itu tenang dan sebagainya dan akan terjadi bla bla bla. Jadi viral itu saudara. Tapi saya nangkepnya lain. Kenapa ya orang tuh? Kenapa kalau saya nangkepnya, saya tangkap firman itu, saya aplikasikan di hidup saya, tangkap amin. Amin, terjadi. Seandainya tidak terjadi seluruh Indonesia, minimal terjadi atas keluarga Anda masing-masing. Betul? Jadi jangan menghina firman Tuhan, jangan mengejek gini. Kadang-kadang kan gini, loh Bu, siapa dia yang menyampaikan? Jadi kadang-kadang kita menilai, oh yang menyampaikan yang salah. Saudaraku, bicara nubuatan, bicara seorang nabi yang punya karunia nubuatan, jawatan nabi punya karunia nubuatan. Saya pun pernah dinubuatin yang yang kadang-kadang, itu yang saya pengen. Kan gitu. Suatu hari saya dinubuatin dan nubuatannya benar. Saya ngalami nubuatan itu sampai saya bilang thank you Tuhan. Tapi nubuat itu sebuah konfirmasi bagi saya. Tapi di berikutnya orang yang sama, nabi yang sama bernubuat kepada saya. Hal yang lain yang itu ada juga di keinginan hati saya. Waktu saya, kok keinginan hati saya dia bisa tahu ya. Jadi dia bernubuat bang, 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 bang. Wah, saya tangkap itu nubuatan kan gitu ya. Pokoknya saya imani terjadi. Pertanyaannya, sampai hari ini terjadi enggak nubuatan itu? Enggak. Jadi gini, ada nubuatan yang terjadi, ada yang tidak, tetapi tidak menghilangkan rasa hormat saya kepada hamba Tuhan tersebut. Setuju? Kan itu urusannya hamba Tuhan tersebut kepada Tuhan. Urusan saya mempercayai. Kalau tidak terjadi gak usah salahin. Kembali kepada firman Tuhan. Bisa enggak terjadi itu belum waktunya terjadi. Atau bisa terjadi Tuhan bilang jawabannya Tuhan adalah tidak. Loh itu jawaban loh saudara. Tidak pun lanjut ya. Ayat yang ketiga, poin ketiga. Jawaban Elisa terhadap perwira ajudan raja. 2 Raja-Raja 7 ayat 2b. Tadi saya pisahkan tadi 2a. Sekarang Elisa jawab. Sesungguhnya kata Elisa kepada perwira tadi yang gak percaya tadi. Engkau akan melihatnya dengan matamu sendiri. Tetapi tidak akan makan apa-apa daripadanya. Kalau orang melihat tetapi tidak menikmati, maka kesimpulannya bahwa ia akan mati. Kata-kata Elisa itu merupakan nubuat tentang kematian si perwira. Tetapi juga hukuman atas ketidakpercayaan dan ejekan yang dinyatakan perwira tersebut. Lanjut ya, kita lebih cepat. Sekarang poin ketiga, ayat ketiga sampai ketujuh. Tapi saya poin ketiga gini, 4 orang kusta. Kadang-kadang saya gini, aduh Tuhan, aneh ya, memang Tuhan itu Tuhan yang aneh. Jalannya tak terselami benar-benar. Ayo kita baca 4 orang kusta, ayat 3. 4 orang yang sakit kusta ada di depan pintu gerbang. Berkatalah yang seorang kepada yang lain, mengapa kita duduk-duduk di sini sampai mati?
orang kusta ini pada zaman Musa, kalau di zaman sekarang kayaknya kusta kok mirip-mirip COVID ya. Kalau COVID diisolasi mandiri 14 hari minimal, kalau kusta sampai dia sembuh. Nah, Bilangan 5 ayat 2. Ini kondisi orang kusta. Kalau ada orang kena kusta, maka ini yang menjadi perintah Musa kepada orang Israel. Bilangan 5 ayat 2. Perintahkanlah kepada orang Israel supaya semua orang yang sakit kusta dan sebagainya disuruh meninggalkan tempat perkemahan. Itu sebabnya orang kusta ini yang sakit kusta tinggal di luar kota, dijauhkan jauh-jauh kan gitu. Dan nanti keluarganya, temannya mensuplai makanan. Tetapi saat itu kota Samaria sedang mengalami kelaparan hebat. Jadi nggak mungkin mereka mengirim makanan ke orang-orang kusta tersebut. Sehingga setelah 4 orang kusta ini mikirin tentang keadaannya, mereka memutuskan untuk pergi ke perkemahan tentara Aram. Saya mau bilang, ini tindakan berani. Tapi bahasa sehari-harinya nothing tulus, kata ya. Nothing tulus. Ayat 4 kita baca 2 Raja-Raja 7:4. Jika kita berkata, ini 4 orang kusta ini discuss. Jika kita berkata, baiklah kita masuk ke kota, maksudnya kota Samaria. Padahal dalam kota itu ada kelaparan, kita akan mati di sana. Dan jika kita tinggal di sini, tinggal tetap di depan pintu gerbang Samaria, kita juga akan mati, kita akan mati juga. Jadi sekarang, marilah kita menyeberang ke perkemahan tentara Aram. Jika mereka membiarkan kita hidup, kita akan hidup. Dan jika mereka mematikan kita, kita akan mati. Ayat 5, lalu pada waktu senja bangkitlah mereka masuk ke tempat perkemahan orang Aram. Tetapi ketika mereka sampai ke pinggir tempat perkemahan orang Aram itu, tampaklah tidak ada orang di sana. Ayat 6, sebab Tuhan telah membuat tentara Aram itu mendengar bunyi kereta, bunyi kuda, bunyi tentara besar. Sehingga berkatalah yang seorang kepada yang lain, sesungguhnya Raja Israel telah mengupah raja-raja orang Het dan raja-raja Misraim melawan kita, supaya mereka menyerang kita. Satu kalimat ini terjadi karena mujizat. Nothing tulus. Orang kusta ini bilang, kita tinggal di sini kita mati. Masuk ke kota Samaria kita bakal mati. Gimana kalau kita nyebrang aja ke perkemahan tentara Aram? Ya syukur-syukur mereka membiarkan kita hidup. Tapi kalau mereka membunuh, ya sudah, nothing tulus. Kadang-kadang kalau orang udah kepepet tuh memang tindakannya nothing tulus. Saya mau bilang, Tuhan, saya nangis saudara. Kenapa yang Tuhan pakai kok 4 orang kusta? 4 orang kusta itu seperti Anda dan saya kan penuh kusta, penuh dosa, penuh ketidaklayakan. Tapi kenapa yang dipilih kok model-model yang gak layak gini saudara? Nah kita lihat ya, orang-orang Het itu ada di utara, ada di kerajaan sebelah utara. Sedangkan orang-orang raja-raja orang Misraim atau Mesir itu ada di selatan. Nah jadi orang Aram mengira mereka diserang dari utara dan selatan sekaligus. Dalam kepanikan mereka tidak mempertimbangkan lagi, otaknya nggak jalan. Ya, tidak mempertimbangkan lagi betapa sulitnya kedua bangsa yang beda tempat, utara selatan, tempatnya terpisah, menyerang mereka secara bersamaan. Yang aneh yang mereka langsung lari ketakutan, meninggalkan segala sesuatu begitu saja. Lihat cara Tuhan saudara, ikuti cara Tuhan. Aduh, enggak masuk akal. Itulah Tuhan. Karena Tuhan benar-benar ini pekerjaan Tuhan semata-mata. Haleluya. Ayat 7. Karena itu bangkitlah tentara Aram. Mereka melarikan diri pada waktu senja dengan meninggalkan kemah dan kuda dan keledai mereka serta tempat perkemahan itu. Dengan begitu saja mereka melarikan diri, menyelamatkan nyawanya. Haleluya. Sebentar, ada ayat yang saya baca. Oh ya, ayat 6 itu loh. Waktu 4 orang kusta itu jalan, yang didengar
didengar oleh tentara Aram. Itu pasukan yang bunyi kereta kuda, pasukan tentara yang besar, aneh kan. Pada 4 orang kusta loh saudara. Renungkan sebentar, saya mau bilang ini terjadi karena Tuhan melakukan mujizat. Pertanyaannya, apakah Tuhan masih melakukan mujizat sampai hari ini? Masih. Mujizat masih ada bagiku. Masih. Itu sebabnya pagi hari ini firman Tuhan mengingatkan Anda dan saya yang sedang dalam pergumulan. Janganlah, bahkan yang tidak punya pergumulan juga, janganlah tidak percaya, bahkan mengejek firman Tuhan. Lanjut ya, 2 Raja-Raja 7:8. Ketika orang-orang yang sakit kusta itu sampai ke pinggir tempat perkemahan, masuklah mereka ke dalam kemah, lalu makan dan minum. Sudah kan? Kelaparannya dipuaskan. Sesudah itu mereka mengangkut dari sana emas dan perak dan pakaian. Kemudian pergilah mereka menyembunyikannya. Lalu datanglah mereka kembali masuk ke dalam kemah yang lain. Dan mengangkut juga barang-barang dari sana. Kemudian pergilah mereka menyembunyikannya. Mungkin ada yang menganggap aneh ya. Tentara Aram ini perang kok bawa perhiasan. Perang kok bawa barang-barang berharga. Saya mau bilang, loh tentara Aram ini waktu dia mengepung kota Samaria tentu dia sudah pernah mengalahkan kota-kota Israel yang lain. Sehingga dia dapat barang-barang jarahan dong. Dia kaya banyak. Perkemahannya tuh sederhana. Tapi isi perkemahannya tuh barang-barang berharga. Dapat dari mana? Dapat dari menjara. Waktu dia menjara, dia menang, dia pasti ambil semua barang-barang berharganya. Dan merupakan kebiasaan tentara timur, kalau pergi berperang mereka membawa perhiasan ya. Tapi saya mau bilang, salah satu perhiasan barang-barang berharga mereka dapatkan waktu mereka menjarah, mengalahkan kota dari Israel yang lain dan mereka menjarahnya. Lanjut, ayat 9 sampai 10. Lalu ini orang kusta ini sudah makan puas, udah ambil semua, waduh, asik lagi ngumpulin dia. Udah ngumpulin balik lagi ya. Aduh saudara, orang tuh kalau gini, nanti ada poinnya. Lanjut. Lalu berkatalah seorang kepada yang lain, tidak patut yang kita lakukan ini. Hari ini ialah hari kabar baik, tetapi kita tinggal diam saja. Apabila kita menantikan sampai terang pagi, maka hukuman akan menimpa kita. Jadi sekarang marilah kita pergi menghadap untuk memberitahukan hal ini, hal itu, hal di mana bahwa perkemahan tentara Aram sudah nggak ada orangnya. Mereka harus memberitahukan hal itu ke istana raja. Ayat 10. Mereka pergi lalu berseru kepada penunggu pintu gerbang kota dan menceritakan kepada orang-orang itu, katanya, kami sudah masuk ke tempat perkemahan orang Aram dan ternyata tidak ada orang. Tidak ada orang di sana, tidak ada suara manusia kedengaran, hanya ada kuda dan keledai tertambat dan kemah-kemah ditinggalkan begitu saja. Saya garis bawahi dulu ayat 10b. Kalau keledai yang ditinggalkan itu masuk akal. Karena tugas keledai itu mengangkut beban berat. Tetapi kalau kuda yang ditinggalkan ini aneh. Kenapa? Harusnya kuda itu mereka pakai. Waktu mereka panik, mereka ketakutan, mereka mau lari. Kalau lari mau cepat itu pakai kuda. Tapi sampai kuda pun mereka tinggal. Dengan kata lain saya mau bilang gini. Ini terjadi karena sangat paniknya mereka. Sangat paniknya tentara Aram. Sehingga Tuhan pun memberikan rasa dia. Kepanikan, ketakutan. Tuhan yang memberikan kepada mereka. Sedemikian rupa sehingga mereka melakukan hal-hal yang bodoh. Bukankah seringkali kita pun. Paniknya setengah mati. Saudaraku yang saya kasihi. Kalau engkau mendengar ada keluarga Anda, ada teman Anda yang kena COVID. Well, berapa malam yang lalu. Saya dengar orang yang kami tidak kenal banget, tetapi kami kenal. Aduh, saya sedih loh waktu saya ikut nangis. Sehingga saya bilang, kok saya sedih, kok saya nangis ya? Karena orang ini orang kaya dan orang ini orang yang cinta Tuhan, suami istri. Dua-dua kena COVID dan meninggal. Terus saya tanya, Tuhan, bukankah dia kaya? Bukankah dia cinta Tuhan? Enggak protes loh, bertanya sama Tuhan. Kalau dihubungannya dihubungkan gini, kalau jawabannya dihubungkan, ya memang sudah waktu Tuhan.
Simple. Tapi pertanyaan saya bukan gitu. Tuhan, bukankah mereka orang yang kau berkati secara keuangan? Bukankah suami istri mereka mencintai Tuhan? Kenapa hanya lewat COVID gini saja mereka harus meninggal? Meninggalnya karena COVID, saudara. Saya nangis, saya diam, ya sudah. Ya memang at the end, ya mungkin sudah waktunya tuh. Tetapi saya mau bilang gini, pertama waktu Anda dengar, Anda jangan takut, jangan panik. Kalau Anda panik, Anda akan mengulangi tentara Aram ini loh. Kan gitu. Saking panik ya lari begitu saja. Nggak masuk akal ya. Kuda pun dia mau lari tapi nggak pakai kuda. Lanjut yuk. Haleluya, haleluya. Tapi ini caranya Tuhan, saudara. Kalau Anda ada yang kena COVID, pertama Anda harus tenang. Terutama kalau suami yang kena, istri harus tenang. Saya melihat bagaimana Bapak Gembala senior kami waktu kena COVID. Ibunya, istrinya begitu tenang. Begitu mempercayai bahwa suaminya ada dalam perlindungan Tuhan. Tugas dia setiap hari, setiap saat ada mengencourage suaminya. Dan kebetulan suaminya Bapak Gembala senior kami itu orangnya suka cita terus. Suka memuji Tuhan. Nafasnya ngos-ngosan pun dia memuji Tuhan. Saya percaya di situ kekuatannya. Nah, boleh ditiru hal-hal yang positif, yang membangun, boleh ditiru, boleh diberikan kesaksian ya. Yuk, yang penting jangan panik, jangan takut. Karena waktu Anda panik, takut itu imun Anda semakin drop ya. Biarlah kita jadi orang-orang yang berhikmat, yang mempercayai firman Tuhan sungguh-sungguh. Lanjut. Nah, orang-orang kusta ini enggak tahu tentang nubuatan Elisa. Betul dong, dia kan ada di luar pintu gerbang Samaria. Ataupun dia punya pikiran untuk membantu menggenapi nubuatan Elisa. Enggak ada itu. Tetapi mereka sedang mengerjakan rencana rahasia Allah. Setuju apa enggak? Jadi waktu dia punya keinginan pribadi, saya lanjutkan dulu. Sementara mereka mengusahakan tujuan mereka sendiri adalah mereka kelaparan. Mereka mau tetap hidup, itu tujuannya orang kusta. Tetapi sesungguhnya mereka menjadi alat-alat tidak sadar dari rencana Allah yang lebih tinggi dari rencana mereka. Rencana mereka cuma mau dapat makanan, dapat bonus barang berharga, kan gitu. Ternyata 4 orang kusta ini menjadi bagian dari rencana Allah. Orang kusta ini tidak pernah dengar nubuatan Elisa. Orang kusta ini juga bukan punya rencana menggenapi nubuatan Elisa. Tapi Allah memakai orang kusta ini untuk menjadi alat bagi kemuliaannya. Haleluya. Lanjut ya. Sekalipun Allah sendiri yang mengusir tentara Aram, tetapi tanpa orang kusta ini, saya setuju banget, benar. Allah bisa kok ngusir tentara Aram, sangat bisa. Tetapi tanpa orang kusta ini, maka bangsa Israel, Raja Yoram tetap tidak tahu kalau orang Aram sudah pergi. Mereka tidak tahu kalau tentara Aram sudah meninggalkan perkemahannya. Sehingga Tuhan perlu kerjasama. Kok yang dipakai 4 orang kusta yang punya rencana lain, tapi Tuhan pakai untuk menggenapi rencana Dia yang mulia. Haleluya, haleluya. Tanpa mereka sadari, ke-4 orang kusta ini dipakai sebagai alat Tuhan untuk melaksanakan rencananya, menggenapi nubuat Allah yang Ia berikan melalui Elisa. Waktu saya baca, saya renungkan, Tuhan kasih sebuah pengertian begini. Jangan pernah remehkan siapapun dia, sekalipun itu orang berdosa. Karena Tuhan bisa, kalau Tuhan bisa memakai 4 orang kusta, Tuhan bisa memakai orang-orang berdosa. Untuk akhirnya orang berdosa itu melihat kemuliaan Allah, dan dia dipakai untuk menjadi alat penggenapan rencana Allah dalam hidup kita. Amin. Amin. Seringkali begitu kita lihat orang berdosa, orang yang gak layak. Kamu gak layak, ngapain kamu pelayanan? Yang berkata engkau gak layak itu cuma manusia. Tapi Yesus bilang, anakku, oleh darahku, oleh korbanku di kayu salib, engkau aku benarkan. Haleluya. Ada orang yang mengecam nih, dikecam ya. Sudah. Ada orang yang mengecam 4 orang kusta ini egois. Ada masuk akalnya. Kita lihat. Pada waktu mereka menjumpai perkemahan Aram kosong, mereka makan sepuasnya ini cengli.
Kalau mereka kelaparan, mereka makan sepuasnya cengli. Tapi perhatikan, tetapi setelah itu mereka mengumpulkan emas, perak, pakaian yang berharga dan pakaian. Lalu masih kembali lagi mengambil barang-barang berharga. Ini merupakan egois. Kan gitu, ini kecaman orang. Ya ada benernya. Ayat 9. Lalu berkatalah seorang kepada yang lain, tidak patut, ini tadi saya udah baca ya. Tidak patut yang kita lakukan hari ini. Hari ini ialah kabar baik, tetapi jika kita tinggal diam saja. Tetapi kita ini tinggal diam saja. Apabila kita menanti sampai pagi hari, maka hukuman akan menimpa. Jadi sekarang marilah kita pergi menghadap untuk memberitakan hal itu ke istana raja. Saya mau bilang gini, setelah dia makan kenyang, terus dia kumpulkan harta, dia sembunyiin. Nah dia baru nyadar, aduh ini nih kalau sampai sudah pagi dan raja tahu kita ada berita dan kita tidak memberitahukan, maka kita akan mengalami hukuman. Ya, pengakuannya terlambat. Maksudnya terlambat gini, sudah makan kenyang masih menjarah lagi kan gitu. Karena gini, karena dikatakan egois itu karena gini. Karena seharusnya kan dia tahu bangsa Israel Samaria itu sedang kelaparan hebat. Seharusnya mereka segera memberitahukan kepada raja, kepada berteriak kepada yang menjaga pintu gerbang. Dia teriak, perkemahnya kosong, perkemahnya udah kosong. Harusnya berteriak karena itu kabar baik. Tapi oke lah, akhirnya mereka sadar kok. Walaupun terlambat tapi mereka sadar juga kan. Haleluya. Jadi maksud yang dikatakan egois, yang dikatakan terlambat karena mereka nggak langsung ngomong. Setelah makan puas, menjarah dulu. Nah, saya mau bilang gini. Bukankah banyak orang Kristen seperti itu, seperti orang kusta? Bukankah saya dan Anda seperti orang kusta itu? Sibuk cari duit kan gitu, mengumpulkan untuk hidup nyaman, investasi sebanyak-banyaknya kan gitu, dan lupa memberitakan Injil. Tapi bila pagi hari ini kita sadar sama-sama, kita bukan sadar, kita bertobat sama-sama. Pada waktu mereka sadar akan kesalahannya, apabila mereka menanti sampai pagi, maka hukuman akan menimpa. Jadi sekarang marilah kita menghadap untuk memberitakan hal itu ke istana raja. Ayat 9b, mereka takut dihukum karena merupakan kewajiban warga negara untuk memberitahukan hal-hal yang berhubungan dengan keselamatan dan keamanan masyarakat. Itu loh, mereka takut dihukum karena mereka nggak lapor, tidak segera lapor. Tetapi bersyukur dia segera sadar, dia segera bertobat dan dia berubah. Dan dia memberitahukan keadaan perkemahan tentara Aram. Lanjut, seharusnya poin ini saya bawa ke Anda dan saya ya. Seharusnya keempat orang kusta ini, yang terkena kusta ini, akan membawa mereka lebih dekat kepada Tuhan. Tetapi kenyataannya penderitaan telah mengeraskan hati mereka dan menjadikan mereka orang-orang yang egois. Saya diam, saya renungkan, betul juga sih Tuhan. Renungkan apa yang dihasilkan oleh penderitaan dalam diri Anda. Ada yang bilang, Bu, saya gak pernah punya penderitaan. Angkat topi, hebat kamu. Hebat kalau gak pernah mengalami penderitaan. Tapi saya ketemu banyak orang. Bahkan mungkin itu saya juga ada di situ. Yang tadinya orang yang secure, orang yang confident. Waduh, kalau gak secure, gak confident, gak jadi direktris saudara kan gitu. Pede banget kan gitu. Karena lewat penderitaan. Kok saya jadi orang yang insecure ya? Kok saya jadi insecure sekarang ya? Terus ragu-ragu mau bertindak apa, takut salah. Nah, saya mau bilang gini, engkau mungkin berkata, lu harusnya penderitaan membuat ibu lebih dekat sama Tuhan dong. Punya karakter seperti Kristus dong. Ya memang harusnya begitu saudara. Itu sebabnya saya terus belajar dengan mengerti saya tidak puas dengan keadaan saya. Kok saya jadi insecure ya? Kok saya jadi nggak pede ya, nggak confident lagi, selalu ragu. Bahkan mungkin lama-lama saya jadi cuek loh saudara. Masa bodoh lah, jemaat mau punya masalah terserah gitu. Gua aja punya masalah. Enggak sih, saya bersyukur. Hanya karena kasih Tuhan, anugerah Tuhan. Setiap pagi kasih setianya, rahmatnya selalu baru. Dan mengubah hidup saya. Saya mau bilang gini, waktu saya merasa saya insecure, saya datang kepada Yesus. Saya mulai membaca firman-Nya, saya imani firman-Nya.
unsecure. Di dalam Kristus saya menjadi secure kembali. Yang gak pede, yang gak confident, di dalam Kristus saya menjadi orang yang confident kembali. Orang boleh menyalahkan saya, kalau saya salah saya harus berubah dalam sikap, dalam karakter saya. Tapi kembali saya menjadi orang yang confident karena Kristus. Amin. Haleluya, haleluya. Tipe saya bukan tipe orang yang cuek. Saya bersyukur, tapi karena saking concernnya, kadang-kadang saya stres sendiri kan gitu. Jika waktu suatu hari saya dijawab, saya WhatsApp ibu tidak dijawab. Saya jawab gini, coba tunjukkan WhatsApp Anda yang mana yang saya tidak jawab. Akhirnya dia tidak bisa jawab. Dia cuma bisa menuduh, tapi dia tidak bisa berubah. Saya tidak menjawab WhatsApp-nya. Setiap WhatsApp Anda, mungkin kadang saya menjawabnya terlambat, tapi saya pasti menjawab. Maka saya bilang saya terlalu concernnya sehingga kadang-kadang masalah Anda itu menjadi masalah saya. Nah ini saya harus berubah kalau saya mau hidup panjang umur. Haleluya. Tapi saya mau bilang, ayo renungkan apa yang dihasilkan oleh penderitaan dalam hidup Anda. Saya renungkan 24 tahun yang lalu, hampir ya, 1996 Desember. Itu waktu kami datang, kami melayani Tuhan dengan segala confident, dengan segala secure kami. Kok belakangan jadi berubah, tapi saya bersyukur. Tuhan tidak, dalam ketidaklayakan saya, Tuhan tidak diam. Dia terus bekerja untuk mengubah Anda dan saya semuanya. Yang setuju katakan amin. Yang suka cita tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Yang ngalami yes, yang tidak ngalami bersyukurlah Anda. Ya, haleluya. Kadang-kadang perlu bermemori sebentar. Tapi jangan melankolik lama-lama. Saya bisa melankolik loh saudara. Kalau saya sudah bermemori, saya bisa melankolik. Tapi saya bersyukur waktu saya terima WhatsApp ada orang yang susah. Nah melankolik saya seketika hilang. Sanguin saya yang keluar. Poin ke-8. Setelah mendapat laporan dari 4 orang kusta itu, Raja Yoram mengirim utusan untuk Raja Yoram gini, memikir ini siasat. Ayat 12. Ini siasat tentara Aram ini yang mau menjebak kita orang Israel. Sekalipun ayat 12, sekalipun masih malam, raja bangun juga lalu berkata kepada para pegawainya, baiklah ku terangkan kepadamu ya, apa maksudnya orang Aram itu terhadap kita. Mereka tahu bahwa kita menderita kelaparan, sebab itu mereka keluar dari tempat perkemahan untuk menyembunyikan diri di padang sambil berpikir, apabila orang Israel keluar dari dalam kota, kita akan menangkap mereka hidup-hidup, kemudian kita akan masuk ke dalam kota. Nah, hal yang positif, berita kabar baik ditangkap oleh Raja Yoram dengan pikiran yang negatif, dengan pikiran ketakutan. Karena raja ini dan penderitaannya, dia menjadi raja yang sudah insecure, menjadi raja yang enggak confident lagi. Ia menjadi raja yang benar-benar ketakutan dan pikirannya negatif. Tuh saudara, orang yang berlama-lama dan penderitaan, saya mengerti kalau kadang-kadang mereka pikirannya negatif. Kalau selalu sikapnya, perkataannya selalu negatif. Tapi hari ini lewat kebenaran firman Tuhan, mari kita berubah bersama. Haleluya. Perkataan kita yang negatif, pikiran kita yang negatif, oleh kuasa kasih Kristus, kuasa salib kita berubah menjadi pikiran Kristus ada dalam pikiran Anda dan saya. Yang setuju tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Apa yang dipikirkan Yoram masih masuk akal, tetapi perhatikan, Yoram ini, raja ini baru mendengar nubuat Elisa. Dia baru mendengar nubuat Elisa. Pagi hari dia dengar nubuat Elisa. Malam hari dia dengar berita dari 4 orang kusta. Harusnya dia percaya kepada nubuat Elisa. Tetapi kenyataannya Raja Aram tidak percaya. Malah dia ketakutan. Malah mikir yang negatif. Bukankah Anda sama saya seperti itu kadang-kadang? Waktu Tuhan membuat perubahan. Waktu Tuhan membuat perubahan dalam gereja. Waktu Tuhan membuat perubahan dalam bisnis. Waktu Tuhan membuat perubahan dalam keluarga. Bahkan waktu Tuhan membuat perubahan dalam diri Anda sendiri. Seringkali kita menangkapnya dengan pikiran negatif. Padahal kita sudah dengar firman Tuhan. Nah pagi hari ini, kalau kita sudah dengar firman Tuhan, saya berdoa, jangan sampai kita seperti Raja Aram, seperti perwira. Tapi kita ingat janji Tuhan. Kita ingat
firman Tuhan. Poin berikutnya, salah seorang pegawai yang mengusulkan ya. Ini dia usul supaya cepat ayat 13 sampai 15. Dia usul, "Raja, kita intai saja. Kita intai saja. Benar enggak katanya 4 orang kusta ini?" Dan dikatakan ayat 13, dikatakan baiklah kita ambil 5 ekor kuda yang masih tinggal. Jadi di kota Samaria yang bangsa Israel tinggal, itu kudanya tinggal 5. Ini sebuah gini loh. Mungkin kuda itu mati kelaparan atau mungkin kuda itu mati dimakan gitu ya. Anak saja dimakan apalagi kuda. Dengan kata lain bangsa Israel mengingkari semua karena binatang kuda, keledai itu binatang haram yang harusnya tidak boleh dimakan. Lanjut. 2 Raja-Raja 7 ayat 16 sampai 20. Ini penggenapan nubuat Elisa. Maka keluarlah penduduk kota itu menjarah tempat perkemahan Aram. Karena itu sesukat tepung terbaik harga sesikal dan 2 sukat jelai berharga sesikal sesuai dengan firman Tuhan. Dari peristiwa ini ayat 16 ini saya mau bilang gini. Saya ulangi. Bahwa tidak ada yang mustahil bagi Allah. Haleluya. Bilang dong sama kanan kirinya walaupun pakai masker. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Tidak ada yang mustahil bagi. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Amin. Ayat 17. Adapun raja telah menempatkan perwira yang menjadi ajudannya mengawasi pintu gerbang. Tetapi rakyat menginjak-injak dia di pintu gerbang. Lalu ia mati sesuai dengan perkataan abdi Allah yang mengatakannya pada waktu raja datang mendapatkan dia. 18. Dan terjadi juga seperti yang dikatakan abdi Allah itu kepada raja. 2 sukat jelai akan berharga sesikal dan sesukat tepung terbaik akan berharga sesikal. Besok kira-kira waktu ini di pintu gerbang Samaria. Ayat 19. Ini diulang ya. Pada waktu itu perwira menjawab abdi Allah itu, sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap di langit, masakan hal itu mungkin terjadi? Tetapi Elisa berkata, sesungguhnya engkau akan melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi tidak akan makan apa-apa daripadanya. Jadi ayat 18-19 mengulang nubuatan Elisa di ayat 1 dan 2. Ayat 20, demikianlah terjadi kepada orang itu, rakyat menginjak-injak dia di pintu gerbang, lalu matilah ia. Nah, tujuannya Raja Yoram itu menyuruh perwira ini mengawasi, mengatur pembelian tepung dan jelai. Tujuannya supaya nggak berantakan, supaya rapi, nggak terjadi kekacauan. Tetapi lagi sekali Tuhan memakai ini menjadi alat Tuhan untuk menggenapi nubuatan Elisa. Karena rakyat sudah kelaparan, ya diserbu kan gitu. Dan dia menginjak-injak perwira itu sampai mati. Nah, karena perwira ini ditugaskan mengawasi dan mengatur, otomatis perwira itu melihat dong. Terjadinya benar-benar yang namanya 1 sukat tepung terbaik itu harganya 1 sikal. Dia lihat dengan mata kepalanya, tetapi dia tidak ngalami penggenapan itu. Tuh, dia tidak ngalami. Haleluya. Kematian menyebabkan ia tidak bisa menikmati penggenapan nubuat itu. Ini menjelaskan akhir dari perwira tersebut melihat penggenapan janji belas kasihan Allah, tetapi tidak diizinkan untuk menikmatinya. Saya masuk kepada poin terakhir ya, poin kepada saudaraku, murid Yesus pernah mengalami ketakutan karena badai. Ya, Yesus ada di perahu dan murid-murid ada di perahu dan di tengah badai mereka mengalami badai. Waktu ada badai, Yesus di mana? Tidur. Aduh, dan akhirnya mereka bangunkan Yesus. Dan singkat cerita Yesus bilang gini, mengapa kamu takut? Hai kamu yang kurang percaya. Aduh, gereja Tuhan, kenapa kamu takut dengan COVID? Hai kamu yang kurang percaya. Saya tidak suruh saudara ini COVID, ini gua, mana COVID? Enggak, tetap ikuti protokol kesehatan. Ya, hanya saya yang khotbah yang boleh nggak pakai masker. Setelah saya khotbah saya sudah ada masker di situ.
Tapi Tuhan Yesus nanggung, mengapa kamu kurang percaya? Murid Yesus. Lanjut Thomas. Waktu Yesus menampakkan diri, Thomas nggak ada. Terus murid-murid, akhirnya waktu Thomas datang, murid-murid cerita, guru kita udah bangkit loh, Yesus sudah bangkit. Nggak percaya gua. Sebelum gua lihat lubang di telapak tangan Yesus, sebelum tangan gua masuk ke lambungnya, ya ampun, kalimatnya Thomas ini dia bilang, gua nggak percaya sebelum gua lihat tangan Yesus yang lubang, sebelum tangan gua masuk ke lambungnya, ya ampun. Tapi ajaibnya, dia kata, bahkan Thomas bilang, sekali-kali aku nggak percaya. Ada orang yang seperti ini modelnya Thomas. Yang ajaibnya Yesus juga tetap menunjukkan diri kepada Thomas, saudara. Kepada modelnya yang aneh-aneh, yang antik-antik ya, yang kayak orang kusta, yang kayak perwira, yang kayak murid Yesus, yang kayak Thomas. Kok Yesus tuh sabar loh saudara. Aduh, luar biasa ya saudara. Nah, ayat yang ke-27 di dalam Yohanes 20 dikatakan, kemudian Yesus berkata kepada Thomas, Thomas nih, taruh jarimu taruh jarimu di sini. Lihat tanganku yang berlubang. Taruh jarimu di dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Gereja Tuhan yang saya kasihi, jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah dengan firman Tuhan. Sebentar, kok saya kehilangan poin terakhir saya. Oke, lanjut. Ya, poin terakhir. Ketidakpercayaan itu benar, ketidakpercayaan itu akan dihukum. Nanti baca ayatnya, Yohanes 8 ayat 24, Yohanes 3 ayat 18. Saya baca satu ayat aja, Yohanes 3 ayat 18. Barang siapa percaya kepada Yesus, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam anak tunggal Allah. Nah, saya mau akhiri dengan gini. Tadi kan saya bilang bukan ada yang seperti orang kusta, tapi pagi hari ini saya membawakan poin tentang perwira. Perwira, ajudan raja. Berapa banyak kita jadi seperti perwira tersebut. Harusnya kita harus mempercayai firman Tuhan. Harusnya kita harus mempercayai janji Tuhan. Namun kenyataannya kita sering tidak percaya kepada firman Tuhan. Dan saya mau bilang, kalau kita sudah tidak percaya, yang harusnya kita terima adalah hukuman. Yang harus kita terima adalah kutuk, penghukuman. Maka Anda tidak percaya kau akan dihukum loh. Itu ada ayatnya tadi kan, Yohanes 3:18. Kau akan dihukum, kau akan mengalami kutuk. Tetapi ya, haleluya. Sebentar saya mulai. Kita seperti perwira itu, gak percaya, gak layak. Bahkan kita pun gak layak menerima penggenapan firman Tuhan tersebut. Namun ada kabar baik. Kita ini bisa menerima janji Tuhan hari ini. Yang percaya katakan amin. Ada kabar baik buat Anda dan saya. Kita bisa menerima janji Tuhan hari ini. Karena Yesus tidak pernah ingkar janji. Yesus selalu menepati firman-Nya. Dan Yesus datang untuk Anda dan saya. Dan dikatakan Yesus adalah firman itu sendiri. Yohanes 1 ayat 1. Firman itu adalah Allah dan Allah itu diam di dalam kita. Yesus adalah firman Allah itu sendiri. Yesus adalah kegenapan semua janji Allah. Dan di kayu salib Yesus mati. Yesus mempercayai semua janji Allah dengan sempurna. Namun Dia mati terkutuk. Kenapa Yesus harus mati di kayu salib? Kenapa Yesus harus mati terkutuk? Karena Yesus mengambil ketidakpercayaan Anda dan saya. Yesus membayar harga ketidakpercayaan Anda dan saya. Yesus menebus hukuman Anda dan saya dengan menjadikan dirinya orang yang terhukum. Yesus yang sempurna ditinggalkan oleh Bapanya. Supaya Anda dan saya diterima oleh Bapa, supaya Anda dan saya bisa percaya kepada Yesus. Dan dengan yakin percaya bahwa Allah pasti menggenapi setiap janji-janjinya.
kepada Anda dan saya. Yang setuju katakan amin. Hari ini di tengah kesulitan, perhatikan, di tengah semua kesulitan, di tengah semua penderitaan, keadaan yang tidak pasti, kekhawatiran, ketakutan yang kita alami, Anda dan saya dapat terus percaya kepada janji Tuhan. Karena Tuhan sudah lakukan semuanya untuk Anda dan saya. Lewat tubuh dan darah Yesus. Setiap kali kita makan tubuh dan darahnya, kita ingat pengorbanan dia di kayu salib. Dengar, waktu kita ingat dia mati di kayu salib, dengar, dia semua hukuman, semua yang janji yang rasanya kita tidak bisa, seperti perwira, dia tidak mengalami penggenapan janji, itu sudah ditebus oleh pengorbanan Yesus di kayu salib. Sehingga hari ini Anda dan saya bisa menerima penggenapan janji itu. Haleluya, jika Allah Bapa menghukum Yesus ganti Anda dan saya, maka dia pasti menggenapi semua janjinya untuk kita. Saya tutup konklusi apa yang saya sampaikan pagi hari ini. Goal saya adalah Tuhan punya waktu dan caranya sendiri untuk menolong Anda dan saya. Untuk menolong Anda dan saya, anak-anaknya, dari penderitaan. Karena itu sabarlah menanti pertolongan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Yang terakhir, firman Tuhan pasti terjadi, tergenapi. Karena itu janganlah tidak percaya atau mengejek firman Tuhan. Kita masuk dalam perjamuan kudus. Terima kasih firman yang kau sampaikan. Pertama, firman ini untuk hamba Tuhan. Hamba bisa menjadi orang kusta yang tidak layak Tuhan, yang banyak kesalahan, yang mungkin jadi orang yang insecure, jadi orang yang gak confident, jadi orang yang selalu ragu-ragu dan membuat keputusan. Bahkan mungkin kami menjadi orang kusta yang dijauhi oleh banyak orang karena sifat kami, karena karakter kami. Tapi kami bersyukur Tuhan, apalagi hamba juga menjadi perwira yang tidak percaya, yang seringkali apa iya janji Tuhan akan tergenapi. Mungkinkah itu tergenapi? Kapan Tuhan? Menjadi perwira yang gak percaya, bahkan mungkin sempat mengejek, ya udahlah, terserah mau jadi boleh, mau gak, apatis dan mengejek firman. Tapi kami bersyukur Tuhan, pagi hari ini kami mendapatkan kabar baik Tuhan. Karena lewat kabar baik, lewat Injil, lewat pengorbananmu di kayu salib, Engkau menebus kami semuanya. Haleluya. Sehingga kami bisa menjadi orang yang percaya kembali kepada firman-Mu. Kami menjadi orang-orang yang menggenapi setiap janji firman-Mu. Tuhan, persekutukan roti dengan tubuh-Mu, cawan anggur dengan darah-Mu, atau kami makan minum. Benar-benar Tuhan, terjadi transform, terjadi perubahan, keputusan dimeteraikan oleh tubuh dan darah-Mu. Firman dimeteraikan oleh tubuh dan darah-Mu akan mengubah kami, hidup kami. Haleluya. Di dalam nama Yesus layakan kami makan minum dan jadi berkat. Haleluya. Silakan pelayan perjamuan kudus boleh. Silakan